Itu yang nggak wali pasti tidak paham, malah gremeng kadang. Jadi serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat ya. TV Al-Waha Hot Inspiration. Jawaban santun Bang Haji Roma Irama ketika dihina dan ceramahnya dianggap berpotensi sesat menyesatkan oleh Gus Baha, namun dia sendiri malah bergandeng jembut dengan golongan Habib Yaman, penyebar kesesatan yang sesungguhnya. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu. Ya penyanyi ya dai. Penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Ada yang memuliakan manusia kalau Allah mau menghinakan. Saya tidak akan pernah marah kalau dihina orang. Mungkin saya memang orang yang pantas dihina. Ya, saya bukan orang yang mulia gitu. Saya tidak akan pernah marah dibully orang. Kita tahulah bahwa Kiai Baik itu alim, ya alim, sangat luar biasa. Satu, yang kedua kalinya, kalau memang Haji Roma Irama itu tidak dianggap orang yang bisa ngaji, ya itu dianggap menyasarkan fatwanya Mbak Haji Roma Irama. Saya mohon maaf, perimbangannya apa? Para habaib klan Baklawi ini itu yang betul-betul menyesatkan pada umat bangsa Indonesia. Kenapa Kiai Baik tidak pernah mengkritik? Kurofatan yang dijalankan semuanya tahu. Kenapa Kiai Baik diam saja? Tidak akan ada yang mampu menghinakan manusia jika Allah sudah memuliakannya, dan tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Begitulah jawaban santun seorang Roma Irama ketika ia menanggapi hinaan dan cacian dari para pembencinya, yang mana para pembencinya tersebut sekarang didominasi oleh golongan Habib Yaman, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dan juga para jongosnya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, bahwa tidak akan ada yang mampu memuliakan manusia jika Allah sudah menghinakannya. Dulu, bisa dikatakan hampir tidak ada warga Nahdliyin yang berkata-kata tidak pantas kepada seorang Gus Baha. Namun ketika ternyata ia ikut terlibat dalam pembangunan makam Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf, bahkan perannya sangat penting, yakni sebagai pemberi fatwa atas diperbolehkannya pembangunan makam Ja'far Al-Kaf yang berakibat tertimpanya puluhan makam kaum pribumi Nusantara diinjak-injak dan dijadikan keset untuk menuju makam Baklawi tidak waras tersebut. Allah seolah sedang menghinakannya. Tidak sedikit warga Nahdliyin yang sekarang mencaci dan mencela dia karena kealimannya selama ini ternyata tidak mampu menjadi penangkal bagi akalnya dari doktrin golongan Baklawi Yaman sebagai golongan manusia dengan kasta paling tinggi di bumi Nusantara. Lebih parah lagi, ia pernah berfatwa konyol bahwa penyanyi dangdut akan berpotensi sesat menyesatkan ketika berceramah. Namun, di sisi lain, ia malah menganggap wali orang yang jelas-jelas tidak waras akalnya, hanya karena orang tidak waras tersebut adalah orang golongan Baklawi Yaman, golongan yang selama ini ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah, meskipun nasabnya mustahil bisa dibuktikan kebenarannya. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Asyhadu an la ilaha illallah. Habib Abdullah Al-Kabir Malaka pada bojo negara. Bojo negara. Ngaman ke negara. Al-Kab sing nyekel negara. Sing aman negara iki Al-Kab. Negara cukup Al-Kab aman. Kota Jakarta aman. Sudah seaman ke negara. Sudah seaman ke negara. Bapak Presiden terima kasih kepada kita. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena ndak wali itu yang jelas itu. Itu yang nggak wali pasti tidak paham. Malah gremeng kadang. Jadi serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat ya. Inilah kekonyolan dan sekaligus fatwa yang sangat menjijikkan dari seorang Gus Baha. Roma Irama bicara agama dicaci dan dihina.
ceramah yang disampaikan dikatakan berpotensi sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Sedangkan orang tidak waras, seorang pengidap gangguan jiwa, difatwakan bahwa dia adalah seorang walinya Allah Ta'ala. Dan difatwakan juga kuburannya wajib dibedakan dengan makam kaum pribumi Nusantara, yang akhirnya membuat makam kaum pribumi dijadikan keset, diinjak-injak sebagai jalan menuju makam orang pengidap gangguan jiwa tersebut. Sebodoh-bodohnya Haji Roma Irama misalnya, jika memang Gus Baha menganggap Bang Haji Roma adalah orang bodoh dalam urusan agama, setidaknya ia masih faham hal-hal yang berkaitan dengan syariat, masih fasih dalam mengucap ayat-ayat Al-Quran. Bandingkan dengan Baklawi Jakfar Al-Kaf yang difatwakan sebagai wali oleh Gus Baha. Mengucap kalimat syahadat dan sholawat saja, ia belepotan, amburadul tidak karuan. Persis seperti orang tidak waras di jalanan, yang semua ucapan mereka keluar seada-adanya, tanpa ada kontrol sama sekali dari akal warasnya. Meskipun statusnya adalah seorang penyanyi dangdut yang menurut Gus Baha tidak pantas bicara agama, setidaknya dalam berceramah Roma Irama tidak pernah menyampaikan ajaran sesat seorang mayit bermodalkan dibekali surat sudah bisa masuk surga tanpa hisab. Datang Habib Sanjindan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Roma Irama pun tidak pernah menyampaikan mayit di dalam kubur. Ketika ditanya malaikat man robuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dalam ceramahnya, Roma Irama juga tidak pernah menyampaikan ada manusia yang bisa memadamkan api neraka jika manusia itu tidak malu kepada Allah Ta'ala. Inna rajula lamma sa'alahul malakan. Ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, wagala man rabbuka, Munkar Nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, enggak tanggung kalau padam neraka. Jika aku tidak malu, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak malu, api neraka itu saya buat padam api neraka. Dari 3 tema ajaran sesat, mayit bisa masuk surga tanpa hisab bermodalkan surat rekomendasi. Ditanya malaikat Munkar Nakir tentang siapa Tuhannya, dijawab Tuhannya adalah seorang manusia. Dan ada manusia yang mampu memadamkan api neraka jika manusia tersebut tidak malu kepada Allah Ta'ala. Apakah ajaran-ajaran sesat tersebut disampaikan oleh penyanyi dangdut Roma Irama sehingga Gus Baha berfatwa bahwa apa yang disampaikan oleh sang penyanyi dangdut dalam ceramah berpotensi menyesatkan umat manusia? Jika memang Gus Baha adalah seorang ulama yang alim dan bijaksana serta konsisten dengan ilmu yang dimilikinya, tentu ia bisa menilai ceramah siapa yang sesungguhnya berpotensi sesat menyesatkan bagi umat Islam. Ceramah penyanyi dangdut Roma Irama atau ceramah Baklawi yang ia buja-buja dan ia percaya sebagai keturunan baginda Rasulullah. Termasuk juga dengan dongeng khurafat yang disampaikan Baklawi Umar Mutahar yang menceritakan Baklawi penidap gangguan jiwa Ja'far Al-Kaf pernah mengislamkan orang kafir yang telah meninggal dunia. Dongeng tersebut jelas berpotensi sesat menyesatkan. Tapi Gus Baha yang katanya adalah seorang kiai yang sangat menjaga perkara syariat malah bergandeng jembut dengan penyebar ajaran sesat tersebut dan malah mencaci dan menghina Roma Irama yang ceramahnya lurus-lurus saja dan tidak pernah keluar dari rambu-rambu syariat agama. Kesombongan Gus Baha selama ini yang merasa sebagai manusia paling alim di jagat raya sehingga suka merendahkan kiai lainnya, nampaknya telah dibuka oleh Allah Ta'ala bahwa kesombongan dia hanya berlaku untuk kaum pribumi saja. Sementara kepada kaum keturunan pendatang Yaman, dia memposisikan diri sebagai jongos yang hina,
sehingga apapun kesesatan yang disebarkan oleh sang dero majikannya, ia mingkem 1000 bahasa. Sebab bisa jadi ajaran sesat yang disebarkan oleh para bendoro majikannya dalam pikiran Gus Baha itu bukanlah kesesatan, melainkan sebuah kebenaran tersembunyi yang sirnya tidak bisa dijangkau oleh orang awam pada umumnya. Gus Baha adalah simbol. Sealim apapun orangnya, seluas apapun keilmuan seorang manusia, ketika dia bergaul dengan Baklawi, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah, dia akan menjadi manusia tolol seketika. Sebab ia tidak akan bisa lagi menggunakan logikanya yang sudah tertutup doktrin betapa mulia dan spesialnya golongan Baklawi yang dipercaya oleh dia sebagai zuriat baginda Rasulullah. Termasuk sikap Gus Baha yang menghina penyanyi dangdut berpotensi menyesatkan jika bicara agama, namun di sisi lain justru memuja-muja dan menganggap walinya Allah Ta'ala orang yang nyata mengidap gangguan jiwa. Itu semua adalah akibat ketololan manusia ketika manusia tersebut otaknya telah termanipulasi oleh klan Bani Ubaidillah, kaum keturunan palsu baginda Rasulullah. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Kok bisa begini ya? Ini dulur-dulur luar biasa banyak sekali ini. Semuanya berapa kisah ini? Ada 455. 455. Ajaran Khurafat Habib Alawi. Ini enggak. Alhamdulillah saya sowan ke beliau dalam rangka untuk menyoankan buku saya ya. Ini buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alawi. Kalau kita bicara sejarah, sudah banyak buku sejarah. Kalau kita bicara batalnya Nasabalawi, sudah banyak buku yang bicara tentang batalnya Nasabalawi. Sekarang bicara tentang khurafat-khurafat dari kaum Habaib Alwi ini. Kita buka coba para pemirsa. Ajaran Faqih Muqaddam. Wah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengaji kepada Habib Abdurrahman As-Segaf. Mengaji apa? Dia petani. Abdurrahman As-Segaf itu petani. Bukan ulama dia. Dia mimpi ngajinya. Oh, dia mimpi ya kalau mimpi. Wali Muhyiddin Habib Tarim lebih unggul dibanding Hujatul Islam Al-Ghazali. Masya Allah. Yang aneh itu, Habaib itu banyak yang khataman Ihya katanya. Tapi nggak dibaca kitabnya. Khataman Bukhari, Rajab gitu. Tapi dia nggak ngaji kitab Bukhari. Aneh itu, kenapa itu? Jadi cuman apa tabar aja ya. Jadi dibaca dari awal sampai akhir karena itu adalah tradisi. Awal sampai akhir apa awalnya doang sama akhirnya? Enggak, jadi semacam apa namanya ngaji kitab Bukhari. Jadi misalkan bikin lingkaran gitu. Jadi Kiai baca 2 hadis, nah terus kemudian pindah saya baca 2 hadis juga, terus dan itu dilakukan selama 1 bulan, bulan Rajab ya. Cuman untuk apa namanya ulasan, uraian, syarah segala macam enggak, hanya sekedar enggak kayak Bahar kan ikut kemarin tuh saya lihat. Dia baca enggak itu apa hanya ya hatamannya aja. Aduh, macam-macam amat ya manusia dalam alam dunia ini. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad lebih tinggi makamnya daripada Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan Abu Yazid Bustami. Insyaallah. Gimana lebih tinggi? Kitabnya aja 1 jilid kitabnya Imam Ghazali mengalahkan seluruh kitab Abdullah Al-Haddad. Sama saya aja banyakkan saya karangannya. Abdullah Al-Haddad itu sama saya aja banyakkan saya karangannya. Hanya tasawuf saja itu. Gimana lebih tinggi dari Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani? Udah sama saya aja. Banyakkan mana lembarannya Abdullah Al-Haddad dengan Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian pertemuan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beda masa bisa bertemu ini? Ya, mimpi. Mimpi juga. Satu orang alim dari Tarim melebihi 100 ulama dari luar Tarim. Jadi satu orang alim dari Tarim lebih mulia dari 100 ulama dari luar Tarim. Tarimnya apa aneh, Mang? Ini karena Tarim itu kata berarti Gus Ajis ini lebih hebat
Dari saya 100 kali. Karena ini lulusan Tarim. Saudara-saudara, perlu diketahui ternyata Gus Haji sini adalah penyusup. Karena ternyata beliau ini lulusan Tarim berapa tahun? Di Tarim 6 tahun setengah. Ya. 6 tahun setengah. Mondok di Habib Dalwa berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, 10 tahun jadi murid Habib, kemudian dia ngarang ini. Berarti dia penyusup di golongan Tarim ini. 10 tahun nyusupnya ini baru keluar nih, alhamdulillah. Mantan mukibin ternyata ini bisa aja. 10 tahun. Ya Allah. Kemudian khurafat Habib yang berhubungan dengan syafaat. Khurafat Habib yang berkaitan dengan alam barzah dan akhirat.